Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpan Manik Hijau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-teman kesemuanya dalam keadaan yang baik ya. Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Seruput kopinya dulu. 3 kali teman-teman, 3 kali seruputan dan baca basmalah ya. Sunahnya begitu. Biar selain enak itu berkah. Ya teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Al-In Squad SF. Om Sanda tanya dong, udah bingung banget lihat kelakuan burung satu ini. Muraiku ini masuk metabolis lambat, kotoran kecil-kecil numpuk tidak berserak. Kalau dijemur nggak kuat panas, kalau di full krodong ngembang bulu, dan kalau diablak lemes keluar bulu kapas. Tapi dari semua kondisi itu burung tetap gacor, dominan ngukluk. Makanya sampai bingung lihat perilaku burung ini. Sekarang lagi 0 EF sudah jalan 6 hari, kelakuannya kayak gitu om. Tolong om, burung pasca mabung sudah 3 bulan dari tuntas. Semoga dijawab Om Sanda, terima kasih. Semoga Om Sanda dan penyimak Umpan Manik Hijau semua sehat selalu dan lancar rezekinya. Terima kasih juga doanya Om ya. Ngomong-ngomong nih ya, burung yang lagi diproses nol settingan selama 6 hari katanya, kelakuannya kayak gitu Om, tolong Om. Ya wajar saja gitu ya, wajar saja. Burung kalau kita pangkas EF-nya bahkan sampai 0 seperti itu, mungkin kamu lagi menerapkan 0 settingan gitu ya. Dan burungmu ada perubahan seperti itu ya wajar saja, wajar. Wajarnya kenapa? Jadi gini teman-teman, di saat kita 0 settingan itu yang terjadi di burung kita ini kan ada penurunan kondisi ya, yang jelas seperti itu, dan itu akan berdampak pada menurunnya birahinya juga gitu kan ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari burung Om Al-In ini tadi ya, setelah dinolkan EF gitu kan ya, burungnya cenderung pasif, dia itu kotorannya numpuk di satu sisi gitu kan ya, walaupun kecil-kecil nih tapi dia numpuk. Terus burung itu nggak kuat dijemur ya kan, kalau jemur kalau di full krodong ngembang bulu, dan kalau diablak lemes keluar bulu kapas gitu ya. Hal yang apa ya, umum sajalah ya, di saat burungmu atau burung yang diproses 0 settingan terus ada perubahan seperti itu umum ya. Dampak dari 0 settingan itu sendiri ya seperti mana yang saya katakan tadi, pastinya itu akan berdampak pada birahi dia. Dimana burung yang mungkin turun birahi gitu ya, drop birahinya, burung juga tidak akan agresif, burung juga tidak akan aktif ya, cenderung pasif. Nah ini pertanyaan dari saya nih Om, kenapa burungmu kok kamu nolkan settingan? Ya alasannya apa? Mungkin tujuannya untuk reset settingan gitu ya. Tapi ini kan burung baru 3 bulan ya tuntas mabung. Harusnya kalau penangananmu bener waktu mabung, harusnya ini pas enak-enaknya. Kenapa kok malah ada treatment 0 EF gitu loh. Kenapa Om? Kenapa Om ya? Coba nanti dijawab ya setelah saya bikin video ini. Teman-teman, kalau kita bicara tentang burung yang baru saja tuntas mabung, ini melihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk ke aku, sehingga ini juga jadi pelajaran gitu ya, dimana orang tuh banyak tanya kenapa burung saya kok nggak nampil-nampil, kenapa burung saya ini kok nakal, kenapa burung saya ini kok kayak hilang mental, jatuh mental. Ada juga yang bilang itu hilang karakter ya, katanya seperti itu. Nah ya memang tidak semua orang bisa saya respon ya, tapi pertanyaan itu cukup banyak, dan orang-orang yang kebetulan bisa berhubungan dengan saya, artinya saya respon itu tadi, rata-rata yang saya bisa katakan apa, mereka itu salah paham gitu ya.
gagal paham, pengertiannya begitu. Jadi banyak orang yang bingung teman-teman. Di saat ketemu burung yang tadinya burung itu enak, burung yang sering juara, burung yang stabil tadinya ya, juara. Terus setelah itu burungnya mabung. Nah setelah mabung burungnya nggak kerja. Nah ya itu tadi yang ditanyakan. Ada yang katanya burungnya itu jatuh mental, ada yang hilang karakter, ada yang nakal, ada yang tekuk leher dan sebagainya. Seperti itu. Nah jadi gini teman-teman. Dengan pertanyaan yang mereka lontarkan ke aku, itu sebenarnya maksud dan tujuannya sama. Karena saya juga jawabnya juga sama. Walaupun beda-beda ini di burung ini. Ya dapatnya beda-beda. Anggap aja sekarang kenapa habis mabuk ini Om. Burung itu waktu aku gantangkan kok burungnya cenderung nakal. Nggak kerja, nggak main, nggak nampil. Ya, cuman kayak pasang badan terus nyerang. Galak gitu loh burungnya. Nggak bunyi. Artinya burung itu nggak nampil kan ya. Cuman jeruji terus ngejar musuh seperti itu. Nah, sebelum mereka tanya saya, mereka juga ada upaya. Ya, upaya mereka itu rata-rata menurunkan porsi EF. Maka saya bilang tadi loh teman-teman. Ternyata banyak orang yang salah gambar gitu loh. Kalau kita bicara tentang karakter, burung murai batu itu kan macam-macam karakternya. Cuman kurang lebihnya di antara murai batu yang ada itu karakter yang mudah kita temukan ya. Ada burung yang dangkal birahi, ada burung yang dalam birahinya. Kalau dangkal birahi artinya kita tidak usah banyak main EF, burung itu mudah untuk dapat birahi, ya kan? Kalau burung yang dalam birahinya tentu saja kita harus upaya untuk supaya burung itu bisa dapat birahi gitu ya. Birahi yang tujuannya untuk lomba loh ya. Karena gacor saja itu belum tentu burung juga bisa enak atau bisa nampil di lapangan gitu. Dan birahi itu sendiri juga bisa kita turunkan, kita naikkan. Oke ya, itu sesuatu yang bisa kita naikkan dan kita turunkan untuk birahi itu. Maka kita ada yang namanya settingan, ya kan? Soal settingan pakan. Karena hubungannya birahi itu biasanya dengan kondisi fisik. Dan hubungan kondisi fisik itu dengan nutrisi atau EF. Oke ya. Terus ada burungnya itu yang dangkal emosinya. Biasanya burung-burung yang dangkal emosi ini burungnya temperamen ya. Burung itu kalau digoda, kalau dia entah itu dia dapat birahi atau tidak, entah itu nampil atau tidak. Kalau burung-burung yang berkarakter dangkal emosinya gitu ya, itu kamu provokasi dia langsung cetak seperti itu. Nah, kalau dia itu dalam emosinya artinya perlu kita upayakan. Ya contohnya seperti mana treatment untuk menaikkan emosi kan. Seperti mana penjemuran, jemur ablak atau jemur kerodong dan sebagainya. Itu tadi. Nah itu teman-teman ya. Nah yang lain itu kurang lebihnya dari itu. Cuman yang umum kita temukan tipe burung itu yaitu tadi. Antara dangkal birahi atau dalam birahinya atau dangkal emosinya atau juga dalam emosinya gitu ya. Nah burung yang dia itu dangkal emosinya, burung yang cukup punya karakter nih, anggap aja karakternya bagus, burungnya Victor. Di saat burung itu tidak mempunyai birahi yang cukup atau dia tidak dapat top birahinya, yang terjadi galak. Nah itulah yang akhirnya burung-burung pasca mabung yang tadinya burung enak akhirnya setelah mabung digantangkan kok cuman ngejar saja. Ya itu tadi masalahnya. Burung itu belum ke top birahinya sebenarnya. Akhirnya cuman galak. Nah yang sayangnya nih ya, apa yang mereka lakukan itu salah. Gitu loh. Rata-rata orang-orang itu malah memangkas porsi EF-nya. Akhirnya wong burung jelas kurang birahi kok kamu pangkas EF-nya ya jelas jauh dari birahi. Maka nggak ketemu-ketemu akhirnya pusing gitu loh ya. Pusing pasti itu. Terus burung yang katanya hilang karakter. Burung yang katanya jatuh mental, ya kan? Burungnya cenderung tekuk leher. Diam, pasif burungnya.
Katanya seperti itu padahal dulunya sering juara. Ya itu juga teman-teman. Di mana burung itu belum mendapat atau agak kesulitan untuk mendapatkan kondisi primanya, maka birahi itu juga akan sulit untuk dia dapatkan. Birahi tingkat dasar aja sulit, apalagi di top birahi dia gitu loh. Maka burungnya nggak ngerespon. Ya, itu. Oke lah. Gini Om. Ini kalau di kasus burungnya Om Al-In Squad ini tadi, ini kan jelas ya bahwa apa yang dilakukan Om Al-In ini akhirnya bikin burung akhirnya ya seperti itu tadi, burungnya pasif, burungnya ini. Om, kamu harus punya alasan yang jelas untuk apa ya kamu putuskan untuk menerapkan 0 EF ini atau 0 settingan ini ke burungmu. Itu harus jelas. Ya, itu harus jelas karena salah prediksi, salah tafsir di burung itu nanti juga akan salah gitu ya. Dalam penanganannya jelas salah itu nanti. Itu harus jelas dulu Om, ya apa tujuanmu gitu ya. Dan ini loh, posisi sekarang 0 EF, sedangkan burung itu baru 3 bulan tuntas mabung. Kok saya ya malah kepikiran begini. Ini angan-angan saya ya. Gambarannya begini. Jadi Om Al-In ini kemungkinan agak pusing ini di mana burung itu habis mabung kok nggak nampil-nampil gitu loh. Ya mungkin juga ada kemungkinan besar nih juga ya. Burungnya kok nakal gitu kan. Ya akhirnya coba untuk reset settingan terus 0 EF ini tadi. Seperti mana yang saya katakan tadi kan, ada salah gambar di situ. Dikira burung itu dia nakal, dia galak karena dia terlalu banyak mungkin gitu ya. Terus pengennya ngerubah, padahal sebenarnya ini kan harusnya sudah kembali ke settingan awal di settingan sebelumnya. Cuman karena dikasih settingan awal, settingan sebelumnya ini tadi kok burung kerjanya kok jadi nakal seperti itu, akhirnya ada upaya untuk cari settingan baru kan begitu ya, dengan cara reset settingan. Nah sebenarnya burung ini karena mereka nggak tahu aja burung ini hanya karena dia itu sulitnya dapat birahi atau sulit untuk top birahi lagi. Dan kebetulan burungnya burung yang punya karakter. Akhirnya cuman galak doang karena birahinya nggak nuntut gitu loh. Ya, nggak dapat birahi burungnya. Ya gacor oke, tapi kan kita bicara tentang gacor nih teman-teman, bener itu tingkat dasar untuk burung, tanda burung dapat birahi kan adalah gacor, ya kan? Tapi apakah gacor ini sudah cukup untuk kita bawa ke lapangan? Kan belum tentu teman-teman. Nah tahunya itu pas atau belum, maka setelah kita pastikan ada upaya harian dan kita coba untuk setting lomba, kita bawa ke lomba, nanti kita tahu di situ kurang lebihnya di burung kita apa, ada evaluasi di situ. Kalau kurang kita tambah, kalau kelebihan baru kita turunkan. Itu ya. Tapi mengenai burung yang digantang untuk perdana gantang, terus burungnya cuma numbur-numbur, nggak kerja, numbur, ngejar, ya terus setelah itu cuma mangap, mungkin seperti itu, terus pasang badan. Nah ini jelas. Dan sayangnya pemahaman di orang-orang ini tadi, ini dikira, wah burungnya trouble ini perlu saya ada restart settingan terus dinolkan settingan. Nah itu ngaco itu nanti nggak ketemu-ketemu. Wong sebenarnya langkahnya adalah yaitu up aja untuk nutrisi itu supaya burung betul-betul mendapatkan kondisi prima, karena hubungan kondisi prima itu dengan nutrisi teman-teman, ya kan? Maka gini ya, kalau waktu proses mabung itu kan saya ini kalau menjelaskan sesuatu itu pasti saya akan bolak-balik, ya kan? Harapannya supaya teman-teman paham. Sering saya ingatkan teman-teman dalam proses mabung agar mudahnya itu saya kasih fase-fasenya. Dimana ada fase ngurak, ambrol, rebung, dokor. Ya kan? Nah entah karakter burungmu seperti apapun, ya kan? Entah burungnya temperamen, burungnya pikter, mau apapun lah. Ya, bahkan sampai burung yang trouble sekalipun di saat fase
rebung dan dokor ya, fase di mana dia menumbuhkan bulu ini tadi, itu harus up nutrisi. Tambahkan nutrisinya. Bukan hanya sebatas memberikan nutrisi atau EF itu seperti mana burung pada settingan harian gitu. Bukan, tapi ditambahkan. Yang fungsinya apa? Satu, untuk mendukung pertumbuhan bulu. Ini masuk akal loh teman-teman. Dan itu logis ya, masuk akal. Yang namanya pertumbuhan dia butuh nutrisi ya, jelas itu. Terus juga untuk pemulihan, untuk recovery-nya nanti supaya burung itu cepat untuk mendapat kondisi primanya lagi, udah kembali ke kondisi primanya lagi, sehingga apa? Burung itu akan cepat juga untuk mendapat birahi. Paham kan? Ya kan? Nah, karena berlarut-larut, karena mungkin teman alasannya takut gitu kan untuk memberikan tambahan EF. Ya kalau orang paham, oke lah, dia tahu nanti dengan seiring waktu tanpa harus ada otak-atik sekalipun ini nanti juga akan kembali ke kondisi primanya lagi. Ini bicara waktu saja gitu ya. Mereka paham gitu loh ya. Toh burung ini kan bicara juga soal burung itu ada sistem metabolis yang sifatnya menyesuaikan gitu loh teman-teman. Cuman yang sayangnya kalau orang nggak tahu, akhirnya mereka banyak nuntut. Yang pengennya burung habis mabung langsung bisa digantangkan. Ya. Lah kalau kamu pengennya seperti itu, maka kamu harus ada upaya sewaktu dia menumbuhkan bulu itu tadi, itu ada up nutrisi. Kalau itu tidak kamu lakukan, hal yang pasti ditemukan nantinya. Konsekuensinya apa? Yaitu burungmu agak sulit untuk kembali ke kondisi primanya lagi. Paham kan? Nah, udah sulit untuk kembali ke kondisi prima, normalnya burung itu sulit untuk dapatkan birahi, apalagi mencapai top birahinya gitu ya. Terus ditambah burung itu punya karakter yang bagus, burungnya temperamen. Kamu gantangkan, galak doang, nggak kerja burungnya. Nah ini takutnya nih Om Al-In ini juga menemukan kasus seperti itu. Terus karena dikembalikan ke settingan awal kok burungnya malah nggak kerja gitu kan ya. Yang pengennya tadinya setelah mabung terus dikembalikan settingan awal sebelumnya tadinya itu ya, itu langsung kerja, ternyata nggak kerja. Burungnya ikut nakal. Nah ini gimana nih? Ada upaya untuk merubah settingan. Terus dampak di burungnya ya seperti mana yang ditanyakan Om Al-In ini tadi. Dan itu normal. Kalau burungmu kamu pangkas EF-nya, akhirnya burung turun kondisinya, birahinya juga ikut turun, sehingga burung dampaknya apa? Burungnya pasif, cenderung kayak ngembang bulunya, males, burung tuh males ya. Dan burung kalau dia itu kurang suplai protein ya, yang jelas dia juga akan sulit untuk mendapatkan suhu tubuh ideal. Jadi burung itu cenderung suka mengeluarkan bulu tidur gitu ya. Terus apalagi teman-teman itu akan berdampak pada metabolis juga. Metabolis akan melambat. Makanya itu tadi burungnya pasif. Burungnya kalau suka santai gitu loh ya. Di dalam sangkar itu kotorannya jadi satu titik gitu. Karena burungnya pasif. Gitu. Gimana enaknya Om? Ya kalau aku sih sarannya ya, ini kembalikan lagi lah ke settinganmu lagi ya. Kejar dulu untuk burung gini ya. Ini kan kebetulan habis mabung 3 bulan ini tadi. Entah permasalahanmu seperti apa. Jadi burungmu itu ya, teman-teman ya, kalau kalian punya burung baru atau burung yang lagi jajaki settingan gitu ya, atau burung habis mabung seperti ini kan enaknya ngomong tuh ngenol lagi kita kan ya. Atau burung bahan lah bahasanya seperti itu, maka kejarlah birahinya dulu. Itu penting. Jadi dasari dengan birahinya, nanti dengan karakter apapun itu ya. Kalau burungmu anggap aja kan kalau sudah dapat birahi tinggal kita cari emosi ya. Kalau burungmu itu dia karakternya dangkal emosinya, jadi kamu nggak akan sulit-sulit lagi untuk ngejar emosi ini tadi gitu kan ya. Nggak harus ada upaya gitu ya, ini tinggal gantang aja. Tapi kalau seumpama burungmu itu tipe-tipe burung yang dalam emosinya, atau emosi itu harus diupayakan sehingga emosi itu bisa ada di burung itu gitu ya.
karakter itu bisa tumbuh di saat kita upayakan, ya kamu harus upaya. Upayanya lewat treatment ya. Rawatan seperti mana penjemuran itu, entah itu di ablak atau di kerodong ya. Atau kamu juga bisa latihan fisik dengan dikepar ya. Dikepar itu juga kalau kita ngeparnya ya, ngeparnya itu dengan target, artinya memang itu membentuk stamina. Tapi kalau ngeparnya tipis-tipis saja, itulah salah satunya untuk apa? Menaikkan suhu tubuh juga. Karena burung saat dia bergerak, suhu tubuh dia juga akan naik. Gitu ya, Om. Gitu aja Om ya. Nanti ini nggak usah terlalu lama lah untuk dinolkan EF ini tadi ya. Jadi saya itu mempertimbangkan tentang burungmu ini tadi 3 bulan baru tuntas mabung. Beda cerita kalau burungmu itu anggap aja udah 6 bulan ya. Setelah apa mabung ini kok nggak enak mainnya, terus pengen ada restart untuk settingannya gitu ya. Ya itu masih ini sih ya, masuk akal gitu ya. Tapi kalau di sini itu tadi kenapa kok harus di restart ulang lagi untuk diterapkan nol settingan, padahal ini barusan mabung. Jangan-jangan karena saya punya banyak pengalaman soal ini gitu ya, dan banyak orang bertanya soal seperti mana ini, jangan-jangan kamu salah gambar di burungmu ya, salah prediksi di burungmu, akhirnya kamu melakukan sesuatu yang bisa dikatakan salah gitu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.